قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'du. Kita akan membaca muka surat 189. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Hadirin dan hadirat, harakah da'wiyah atau gerakan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berjalan sekalipun ia mendapat halangan, cabaran dan sebagainya. Namun dia semakin hari semakin dapat diterima oleh orang ramai dan solidariti atau ukhuwah sesama mukminin begitu kuat sekali. Dan Nabi SAW telah meletakkan dan menanamkan iman di dalam jiwa mereka yang pada pandangan musyrikin Makkah pada masa itu adalah mustahil mereka ini akan kembali ke agama lama mereka. Oleh itu kaum musyrikin setelah mereka tiada daya dan upaya untuk mengembalikan muslimin pada agama yang lama, lalu mereka membuat satu tawaran yang sungguh melucukan. Tapi inilah upaya mereka, yaitu tawaran kata mereka di sini, mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Dan mereka pun membuat tawaran kepada Rasul supaya Rasul pun menyembah supaya Rasulullah menyembah Tuhan mereka setahun dan mereka pun akan menyembah Allah 1 tahun. Nak swap lah begitu ya. Dari tawaran mereka itu menjadi sebab turun surah Al-Kafirun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan juga terdapat ayat-ayat yang lain yang isinya yaitu pernyataan sikap barok, berlepas diri dari kekufuran dan juga orang-orang kafirun. Pengarang buku ini merujuk pada surah Yunus ayat 41. Qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum
antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Demikian juga surah yang ke-6 ayat 56 dan 57 dirujuk oleh pengarang buku ini. Qauluhu ta'ala, muka surah 195. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma 'indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Terjemahan makna ayat 56. Katakanlah, sesungguhnya aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Dan katakan lagi, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian, dan tidaklah pula aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata, yakni Al-Quran dari Rabbku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku atau kuasaku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang baik. Dan surah Yunus ayat 104 105 juga dirujuk oleh pengarang buku ini. Qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wala takunanna minal musyrikin. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Katakanlah wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu. Dan aku telah diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang beriman. Dan aku juga telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrikin. Tayyib. Kata pengarang buku ini jelas sekali melalui ayat-ayat yang mulia ini. Ayat-ayat itu memberikan garis panduan antara ahlul haq dengan ahlul batil, antara barisan Islam, muslimin dan kuffar.
Kita perhatikan dari ayat-ayat yang tadi dirujuk itu ya. Surah yang pertama, surah Al-Kafirun. Sebagaimana selalu kita ingatkan diri kita bahawa seseorang atau sekelompok manusia dipanggil sebagai orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mendustakan atau mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Kalau kita perhatikan dari ayat tadi, umpamanya surah Yunus ayat 41, wa in kadzabuka, okay. Kemudian tadi pada surah Yunus 104, wa in kuntum fi syakkim min dini. Okey, kita perhatikan di sini bagaimana kita mengkombinasikan ayat ini. Yang pertama, Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya dengan diberikan kepadanya mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu membuktikan kebenaran atau membuktikan kerasulannya, bahawa ia adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan Al-Quran itu menjadi bukti tentang kerasulannya. Kedua, Rasul itu membawa al-huda wa dinul haq. Dalam As-Saff ayat yang ke-9 selalu kita rujuk, bahawa Rasulullah itu membawa al-huda. Sebagian ahli tafsir para ulama kita menyebut al-ilm, al-ilmul haq, al-ilmus sahih, dalam surah As-Saff ayat 9. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan, menerangkan kebenaran itu dengan berbagai cara dan uslub yang disampaikan, terutamanya yang berhubung kait dengan konsep tauhidillah. Baginda menjelaskan tentang kebatilan i'tiqad mereka itu. Baginda juga menjelaskan tentang kepalsuan Tuhan-Tuhan mereka yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula dapat menghilangkan madarat jika ia menimpa ke atasnya, seperti tadi dalam surah Yunus 106 itu. Qauluhu ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadhurruk. Itu dijelaskan oleh Rasul bahawa Tuhan-Tuhan yang mereka pertuhankan itu, yang mereka sembah berupa berhala itu, la yanfa' wa la yadhur. Dijelaskan dengan berbagai cara, melalui uslub yang mudah, cara, metode yang mudah, yang dapat difahami oleh setiap orang. Berasaskan atau diasaskan di atas burhan, bukti-bukti, bayan, explanation, penjelasan, ilfan, pengetahuan, ad-dalail, dalil-dalil, semua sudah disampaikan. Walau begitu sudah jelas, tapi mereka ada pada diri mereka yaitu syak. Tadi disebut wa in kuntum fi syakkim min dini. Qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkim min dini. Yunus 104 tadi kan. Jadi ada penyakit pada diri mereka yaitu syak. Mereka syak, ragu-ragu ke atas
kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas misi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran, ke atas keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Rasul. Ini merupakan penyakit hati, disebut juga sebagai syubuhat. Kenapa mereka punya penyakit tersebut? Ini kerana mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Tadi dalam surah Al-An'am ayat yang ke-56 tu kan, mereka, kenapa mereka syak? Kerana mereka orang-orang yang didominasi oleh hawa nafsu mereka. Mereka orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Surah Al-An'am tadi 56 itu. Qul la attabi'u ahwa'akum. Okay. Jadi mereka ada penyakit syak kerana mereka memperturutkan hawa. Banyak faktor yang menjadikan hawa itu dominan pada seseorang. Memang Allah telah menciptakan manusia itu ada elemen fujur, itu hawa. Kita selalu merujuk surah Asy-Syams itu. Qala ta'ala wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Surah 91 itu ayat yang ke-8. Jadi pada diri manusia itu ada fujur yang itu diambil peluang dan kesempatan itu oleh syaitan untuk dikembangkan, dikipas oleh syaitan. Lalu menjadi besar hawa itu apabila seseorang itu ingin mempertahankan kuasa yang ada pada dirinya, ataupun dia seorang yang sudah punya kedudukan. Dan musuh-musuh kebenaran ini sepanjang sejarah para rasul ialah terdiri daripada al-mala', orang-orang besar yang punya kedudukan, harta dan pengaruh di mana-mana masyarakat. Dan mereka ingin mempertahankan status quo mereka itu sebagai orang yang punya kuasa, punya pengaruh, punya harta, punya penyokong, pendokong, pengikut yang ramai. Nah, apabila hawa ini mendominasi diri seseorang atau sekelompok manusia, maka sekalipun kebenaran itu sudah sampai kepada mereka dengan begitu jelas dan nyata, tetap saja mereka tidak mau mengakui kebenaran tersebut. Bahkan mereka tidak mau beriman dan tidak mau memahami ayat-ayat itu. Nah, mereka yang mengingkari, mendustakan dan mengikuti hawa nafsu, mereka inilah yang dipanggil oleh Allah sebagai al-kafirun. Okey. Jadi tidak boleh kita memanggil seseorang atau sekelompok umat sebagai orang kafirun, melainkan setelah Anda menyampaikan kebenaran kepada mereka. Pada asalnya mereka itu adalah orang-orang musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah dalam ubudiyah. Tiap-tiap rasul yang diutus oleh Allah pada umat mereka masing-masing, diutusnya para rasul itu kerana umatnya sudah menduakan Allah dalam ubudiyah. Tidak akan diutus seorang rasul kecuali umat itu sudah musyrik.
Tujuannya untuk dikembalikan ke pangkal jalan, kepada fitrah yang mereka diciptakan oleh Allah di atas fitrah tauhid itu. Bila mereka menyeleweng, datang seorang rasul. Jadi sasaran dakwah bukan orang kafir sebenarnya, tapi orang musyrik. Dan di Malaysia ada musyrikun, terdiri pada orang Buddhis dan orang Hindu. Tapi kita tidak menghalakan dakwah kita kepada mereka. We don't do our job and our duty. That is why tidak seorang pun di kalangan mereka yang diberi taufik oleh Allah hasil usaha anda. Tidak ada kan? Walaupun kita sudah jadi muslim berapa puluh tahun. Bahkan mungkin tidak keterlaluan ya kalau saya katakan, tidak ada di minda kita itu merasa bahwa kita itu dibebani, diwajibkan oleh Allah untuk menyeru mereka ke jalan Allah. Nah, dalam bahasa yang digunakan pakai di Malaysia ini sama ada disebut orang kafir ataupun bukan orang kita. Ada istilah itu? Ada ya? Bukan orang kita. Maknanya disebut saja mereka orang kafir. Ya sebenarnya mereka belum tentu kafir. Artinya maksud saya tidak boleh kita memanggil mereka kafir sementara kita belum menyuruh mereka ilallah. So istilah kafir itu tidak digunakan pakai di dalam Al-Quran kecuali setelah kebenaran itu sampai kepada mereka. Bila mereka meragukan, mendustakan dan mengingkari kebenaran-kebenaran itu, barulah mereka disebut kafir. Nah, sebelum ini kita baca bagaimana sikap orang-orang musyrikin menyikapi dakwah Nabi SAW. Sampai ke peringkat poin di sini mereka sudah tidak ada lagi daya dan upaya untuk memurtadkan kembali orang-orang muslimin ketika itu, karena iman sudah tertanam kokoh di dalam jiwa mereka. Nah kemudian mereka membuat tawaran, yaitu untuk tadi swap itu, tukar menukar. Oke. Nah, kerana apa? Bagi mereka ketika itu punya kefahaman bahawa sebenarnya kita menyembah Tuhan yang sama. Hanya apa yang berbeza? Cara, jalan menuju ke sana. Nah, pemikiran Abu Jahal and the gang itu sehingga hari ini ada. Semua orang mengatakan seperti itu. Kemudian kedua, ketika menyembah Tuhan yang sama, hanya perbezaan yang cara saja yang berbeza, lalu mereka dari pemikiran ini keluarlah apa yang disebut hari ini sebagai wahdatul adyan, kesamaan agama. Bahwa semua agama itu sama. Ini dari pemikiran Abu Jahal and the gang. Yang di sekarang digunakan pakai istilah yang mungkin lebih canggih. Oke, maka itu kata mereka agama ini sebetulnya semuanya sama. Menyembah Tuhan yang sama, hanya berbeza dari sudut cara. Itu satu penyelewengan, itu disebut tadlil ya. Itu dalalah, menuju kepada kesesatan. Maka tadi disebut di dalam surah Al-An'am, sekiranya Nabi mengikuti kehendak mereka, qad dalaltu. Oke, kalau aku mengikuti hawa nafsu kamu, maka aku dalaltu. Jadi barang siapa yang mengikuti hawa, dia mesti sesat. Barang siapa yang mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasul yang datang dari Allah, dia pasti menuju hidayah. Jelas begitu ya. Antara dua manhaj, dua sistem, dua kelompok, begitu jelas. Jadi idea untuk adanya wahdatul adyan, penyamaan atau kesatuan agama adalah idea dalal, idea yang menyesatkan. Kita mesti berbarok dari sikap seperti itu. Maka di sini ayat-ayat yang tadi kita baca itu begitu jelas sekali yang membedakan antara ahlul Islam dengan ahlul kufur. Oke, kemudian muka surah 191 itu para yang kedua yang lepas ayat Al-Quran itu. Perlu kita fahami
bahawa surah Al-Kafirun diturunkan bukan untuk mengakui agama-agama selain daripada Islam. Ada kesalahfahaman. Ada sementara orang keliru dalam memahami ayat ini. Kononnya menurut mereka surah Al-Kafirun ini sebagai pengakuan dari Rasulullah terhadap kaum kafir atas agama mereka yang batil itu. Ini adalah merupakan anggapan yang keliru, yang menyalahi dan bercanggah dengan hakikat Islam dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini salah. Jadi ketika diisytiharkan di sini la a'budu ma ta'budun atau lakum dinukum waliyadin, itu lakum dinukum waliyadin bukan bertujuan untuk mengakui agama mereka, tetapi ini pernyataan bara', pernyataan berbarok, membebaskan diri. Jadi bagi kamu khusus agama itu yang kamu perlu ya untuk kamu lah, yang kami untuk kami, tidak ada hubung kaitnya. Ini bukan bermaksud mengakui agama mereka yang batil itu. Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan di sini, para yang di tengah-tengah tu ya, sesungguhnya surah Al-Kafirun ini berisi penafian secara total, menafikan tawaran Abu Jahal tadi, orang-orang musyrikin tadi. Penafian total terhadap kekufuran dan orang-orang kafir. Nah, jangan lupa ini merupakan karakter surah ini. Ia adalah surah keberlepasan diri atau bara'ah dari syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam penggambaran ayat ini. La a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'bud wala ana a'budu ma a'badtum. Jadi di sini adalah menyatakan tentang bara'ah, bukan mengakui agama syirik mereka, agama batil mereka. Jadi maksudnya berbarok. Tengok di sini, maksud dan tujuannya yang terbesar adalah sikap bara'ah yang dituntut antara orang-orang yang bertauhid dan orang-orang musyrik. Al-muwahhidun, orang bertauhid, mesti berbarok daripada orang musyrikin. Mesti dinyatakan bara'ahnya secara nyata dan jelas. Tidak boleh secara terselubung ataupun nak menghormati mereka sehingga sanggup seseorang itu tidak menyatakan sikap baroknya terhadap kekufuran dan syirik, atau ingin sangat dinilai sebagai muslim yang moden, muslim yang sederhana. Kan ada ya usaha seseorang, orang-orang muslim yang dianggap sebagai muslim yang moderate, bukan muslim yang yang ekstrim. Terpaksa seseorang itu dia mengikut rentak dan rencah itu, sehingga dia memperakui, bahkan minta maaf, bukan hanya memperakui, meraihkan, berada dalam perayaan agama mereka. Okey, ingin sangat dianggap sebagai muslim yang moderat, meraihkan bersama, bukan hanya menajak, bukan hanya hadir, bahkan happy, ada rasa happy. Okay, selamat hari Natal umpamanya. Dia mengucapkan itu. Itu kan orang tidak sedar itu. Berarti ketika mengucapkan selamat umpamanya hari Natal, selamat apa-apa agama yang musyrikin ini, berarti si muslim tadi itu memperakui agama mereka itu. Tentang degree perakuannya tentu berbeza ya antara satu dengan yang lain. Tapi sikap itu berarti mengakui syirik dan kebatilan mereka. Seorang mukmin dia tidak boleh agamanya atau tauhidnya, akidahnya menuntut mukmin untuk berbarok dari orang kafir. Surah Al-Kafirun mengajar kita tentang karakter seperti itu. Oleh kerana itu terdapat penafian dalam dua sisi sebagai perwujudan dari bara'ah yang dituntut.
Bukan hanya berbarok tetapi ada itsbat. Okey. Ada itsbat di sini. La a'budu ma ta'budun. Itu penafian. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu kan penafian. Beda itsbat itu. Bahawa mengisbatkan ubudiyah itu lillahi wahdah la syarikalah. Hanya untuk Allah semata-mata. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah, tidak ada ma'bud bihaqqin illallah. Jadi tidak hanya bara'ah tetapi mesti ada itsbat. Ini selari dengan ucapan Imamul Hunafa, yaitu Ibrahim alaihissalam, seperti mana yang Allah bagi tahu kepada kita dalam firman-Nya surah Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Surah 43 ayat 26 dan 27. Firman Allah muka surat 797. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa kata-kata dia? Innani bara'um mimma ta'budun. Itu nafyun, ya. Itu menafikan. Illa alladhi fatarani, itu disebut itsbat, penetapan. Di kalimat bara' di situ, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Jadi sini dia berbara', menyatakan bara'ah Ibrahim alaihissalam di hadapan ayah dan kaumnya dari apa yang mereka sembah. Lalu mengisbatkan bahawa al-ubudiyah itu hanyalah bagi Allah yang telah menciptakannya. Illalladzi fatarani. Nah, di sini isbat. Kecuali atau tetapi aku hanya menyembah Tuhan yang menjadikanku. Illalladzi fatarani. Nah, sebenarnya kalimah illalladzi fatarani ini ada di dalamnya macam perli Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Apa maksudnya? Kecuali Tuhan yang telah menjadikanku. Kalau mereka mau berfikir yang menjadikan mereka itu siapa? Apa ada Tuhan selain daripada Allah? Kan tidak ada. Selalunya ahlul haq itu dalam uslub untuk menyedarkan dan membuka minda mereka yang dalal tadi, di dalam uslub perli begitu, ya, disebut kinayah. Dalam surah Yasin juga ada itu kan. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Misalnya kan, iyyudinir rahman bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Pada ayat sebelumnya itu ada bahawa dia hanya akan menyembah alladzi fatarani. Ia yang telah menciptakan aku. Nah, di sini Nabi Ibrahim menyatakan menurut firman Allah illalladzi fatarani. Ya, padahal siapa yang fatara selain daripada Allah? Allah itu al-fatir, yang mencipta. Fataras samawati wal ard. Supaya mereka sedar, ya. Dan surah Al-Kafirun itu sangat selari dengan sikap bara'ah Ibrahim alaihissalam ke atas apa yang disembah oleh ayah dan kaumnya. Maka dengan demikian tersusun rapihlah, kemaslah hakikat
La ilaha illallah. Jadi dalam soal aqidatul tauhid, dia tidak ada toleransi, tidak ada mahabbah dan muhibbah. Kita di Malaysia ni kalimah muhibbah sangat menyesatkan kalau kita tidak hati-hati. Dan orang yang selalu berpegang pada perkataan muhibbah, mereka harus committed dengan perkataan dan i'tiqad itu. Maka mereka menerjemahkan komitmennya itu dalam bentuk apa? Meraihkan bersama kesyirikan itu. Betul tak? Atas nama muhibbah kan? Perayaan apa-apa agama syirik kan mesti bersama kan? Kalau tidak begitu tu dianggap nanti tidak muhibbah pula. Dianggap orang yang ekstrim, yang anti bersosial, anti macam-macam lah tuduhan. So kerana selalu menggunakan kalimah muhibbah, maka mereka sangat committed itu dengan i'tiqad muhibbahnya itu. Sehingga ya mereka tidak segan silu dan tidak merasa perkara itu salah dan menyalahi akidah Islamiyah. Sanggup bersama-sama untuk meraihkan, bahkan ya minta maaf dalam bentuk mungkin peringkat kampung, peringkat mukim, daerah, negeri, bahkan peringkat nasional untuk meraihkan. Lalu dianggapnya kalau kita berbincang, mereka kata what's wrong, ini hanya sekedar budaya. Nah kemudian ketika umat Islam juga meraihkan ibadah, umpamanya Idul Fitri, sudah dianggap Idul Fitri sekarang sebagai budaya orang Melayu, padahal itu ibadah. Padahal itu ibadah. Nah, ini kan sebuah tashwih ya, membingungkan orang, menjadikan orang keliru. Dan terus diwar-warkan bahwa hari raya Idul Fitri itu budaya orang Melayu. Di Bali itu hari raya budaya India. Nah, kerana atas nama tadi jalinan muhibbah dan mahabbah itu hanya saling meraihkan. Sampai happy dia, happy di Bali, happy Natal, happy dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati dan waspada. Jadi jangan terpengaruh kerana ramainya orang yang meraihkan. Dan benda yang ada hubung kait dengan akidah tu, syaitan menggunakan cara yang sangat subtle. Dia tidak nampak sangat. Dari perkara yang nampak macam ya katakanlah babi, ya orang kita kalau disebut babi memang haram betul itu. Tidak ada tawar menawar. Nah, padahal di dalam Al-Quran benda yang diharamkan dalam makanan kadang-kadang dalam certain circumstances, kalau orang sedang dalam keadaan darurat, pada ketika itu malah diubah hukumnya oleh Allah, dibolehkan untuk semasa itu. Tidak boleh take away, of course ya. Tidak boleh disimpan dalam peti sejuk untuk seminggu misalnya, tidak hanya sekedar untuk itu. Tapi dalam hal-hal yang soal akidah itu tidak ada yang namanya toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Nah kita sekarang sudah terbalik ke realiti yang ada. Dalam perkara halal haram makanan sangat serius dalam akidah. Ini kita kurang memberi perhatian. Padahal justru menurut agama kita, menurut Allah dan Rasulnya, akidah itu yang paling sangat mustahak untuk menjadi al-haddul fasil, garis pemisah antara ahlul Islam dengan ahlul kufur, ahlul haq dan ahlul batil. Bagaimana Ibrahim AS memberikan contoh kepada kita, dia berbaru dari ayahnya sendiri, berbaru dari kaumnya sendiri. Demikian juga Rasulullah berbaru dari bapak saudaranya sendiri, dari keluarganya sendiri Bani Hashim, dan dari masyarakatnya. Ini perlu difahami. Nah, ada upaya sebab di zaman kita dari hasil inspirasi Abu Jahal sehingga turun surah Al-Kafirun itu, orang tidak mau itu membincangkan adanya haddun fasilun, divider yang membezakan antara Islam dengan kufur. Mereka maunya tu kalau boleh tak ada divider.
Okey, biarlah sama-sama. Kalau anda pun jadikan orang tidak nampak, rabun mata mereka. Ini kita mesti mewaspadai perkara ini. Sebab dalam soal akidah dia urusannya yakni sama ada jannah ataupun an-nar. Tu, dia punya implikasi begitu berat sekali. Kemudian di bawah sekali, kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertai surah Al-Kafirun ini dengan suratul Ikhlas. Nabi selalu di dalam salat sunat fajar ataupun salat sunat ba'dal maghrib itu selalu membaca rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua surah Al-Ikhlas. Kerana surah Al-Kafirun pernyataannya apa? Penafian secara total, nafiyun, dan suratul Ikhlas ialah itsbat. Okey. Jadi selalu digandingkan oleh Rasul antara surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian para yang kedua tu di bawah ya. Banyak orang yang keliru di dalam memahami surah ini, sehingga mereka menyangka bahawa surah ini Al-Kafirun itu mansukh oleh ayat perintah untuk memerangi mereka. Itu salah faham itu. Dan bagi mereka ketika turun surah perintah dari Allah untuk memerangi orang kafir, ke surah Al-Kafirun itu sudah mansukh hukumnya, padahal tidak. Ini kerana nanti orang kafir yang mengingkari kebenaran itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang agresif dalam mengingkari kebenaran, bahkan mereka berusaha untuk memerangi, menghancurkan kebenaran itu. Itu disebut kafir harbi kata para fuqaha. Ada orang kafir yang tidak agresif, yang pasif. Nah, itu disebut zimmi. Contoh yang nyata betapa beza sikap kufur antara Abu Lahab dan Abu Talib. Kan sangat berbeza sekali. Jadi perlu diluruskan ya pemahaman yang salah ini. Mereka yang menyangka bahawa surah Al-Kafirun itu menasahkan atau sudah mansukh undang hukum yang terdapat itu dengan surah perintah untuk berperang, mereka meyakini bahawa ayat ini menuntut adanya pengakuan terhadap mereka mengenai agama mereka. Ini sangat bahaya ini. Pandangan yang mengatakan bahawa surah Al-Kafirun adalah satu surah yang menyatakan pengakuan terhadap orang-orang kafir mengenai agama mereka. Itu kekeliruan yang pertama, nanti dibetulkan di sini dijelaskan. Kekeliruan yang kedua, mereka mengira berpendapat bahawa ayat ini khusus mengenai orang-orang yang juga mengakui agama mereka, yaitu kalangan ahlul kitab. Itu jadi orang kafir yang musyrik dan kafir min ahlil kitab. Kedua pendapat tersebut jelas keliru, kata pengarang buku ini. Sebenarnya tidak ada nasakh dan mansukh, dan juga tidak ada takhsis, pengkhususan ayat itu. Bahkan surah Al-Kafirun merupakan surah yang nyata lagi jelas. Okey, disebut yakni surah yang muhakkamah, ya bukan mutasyabihat. Hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Maknanya yang qat'i, jelas, tidak ada toleransi dalam hal itu. Maka kandungan ayat ini tidak mungkin dinasakh, dan hukumnya, hukum yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun itu hukum-hukum tauhid yang telah disepakati oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tiap-tiap Rasul menyampaikan dakwahnya, dakwatut tauhid, dan kemudian mereka berbaru dari kekufuran dan orang-orang kafir di kalangan umat mereka. Tiap-tiap Rasul membawa dakwatut tauhid, yaitu kalimat tauhid. Kita selalu merujuk surah 16 ayat 36 umpamanya kan. Dalam surah 16 ayat 36
Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah 16 ayat 36. Jadi itu yang dibawa oleh para rasul. Dan dakwah para rasul ialah ad-da'wah ila Allah. Da'watun ila Allah. Da'wah ila tauhidillah. Maka di dalam surah Al-Kafirun ada kalimat ibadah tadi. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Tengok dalam ubudiyah di situ. Baik. Dan demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia itu ila Allah, ila tauhidillah, ila sabili rabbina. Kita rujuk lagi surah 16 125 itu. Surah 16 125, qauluhu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbik. Tengok tu, ud'u ila sabili rabbik. Ai ila dini rabbik, pada agama Rabbmu, ai ila tauhidillah. Atau disebut juga ilallah dalam surah 12 ayat 108. Dalam surah Yusuf 108, bismillahirrahmanirrahim, qul hadhihi sabili ad'u ila aina, ila Allah. Tengok di sana, ad'u ila Allah. Itulah dakwah. Itulah dakwah para rasul. Itulah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u, katakanlah inilah jalanku, inilah agamaku, inilah dakwahku. Ad'u, aku menyeru manusia ke mana? Ila Allah, kepada Allah. Bukan ila nafsi, aku menyeru kamu kepada diri aku supaya kamu menyokong aku, menjadi pengikut aku. Tidak. Tidak, bukan ila nafsi, bukan ila kepentingan yang lain-lain. Ad'u ila Allah. Jadi kita pun, saya, anda, kita semua dalam berdakwah jangan menyuruh orang pada diri kita untuk menjadi penyokong kuat kita, orang kanan kita, orang kiri kita. Tidak. Ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah di sini. Bukan ila nafsi, bukan ila mansabi, bukan pada kedudukan aku. Tetapi ilallah. Ad'u ilallah. Tentu saja ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dalam berdakwah mesti ada basirah, mesti ada ilmu. Nah, dalam menjelaskan konsep tauhid dengan syirik mesti bil basirah, bil burhan, bid dalail. Okay? Bil bayan. Itu yang kita sudah sebutkan tadi. Kemudian muka surah 152 tadi, para 1, 2, 3. Yang keempat, surah ini memurnikan tauhid. Surah Al-Kafirun tadi memurnikan tauhid. Maka itu dipasangkan oleh Nabi dengan surat Al-Ikhlas. Okay? Tujuannya ialah untuk mengikhlaskan ubudiyah lillahi wahdah. Oleh kerana itu surah ini juga dinamakan sebagai surah Al-Ikhlas. Apa yang menjadi pangkal kekeliruan sebagian orang? Mereka menganggap bahwa ayat ini menuntut adanya pengakuan kaum muslimin terhadap agama mereka. Ini adalah keliru, jelas salah. Ada orang menganggap bahawa lakum dinukum waliyadin itu adalah menuntut mukmin untuk mengakui agama orang-orang musyrikin. Sebuah kekeliruan yang sangat fatal, yang sangat salah itu. Bukan pengakuan.
Begitu juga orang yang tadi disebut tentang menyatakan bahawa ayat itu sudah mansukh juga salah. Jadi sekali lagi kekeliruan itu perlu dibetulkan. Bahkan di bawah tu muka surat 192 di bawah tu baris keempat tu ada kalimah bahkan ya. Bahkan Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya sangat mengingkari orang-orang musyrikin, mengingkari agama mereka, apa yang mereka perlu, mengingkari ubudiyah mereka. Itu mesti ada pada setiap mukmin untuk mengingkari agama mereka dan ubudiyah mereka. Dan juga mesti mencela kebatilan mereka itu, memburuk-burukkan agama mereka, mencegah daripada agama mereka, serta memberi peringatan di setiap waktu dan tempat. Atau sebaliknya orang-orang kafirun itu yang agresif tadi, yaitu apa dia? Mereka suka mencela Rasul dan para sahabat, mencela apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, memburuk-burukkannya, bahkan menghalangi orang ramai dari memahami agama Islam. Seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab. Tiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang ilallah, ila tauhidillah, maka Abu Lahab selalu berada di belakang Nabi dan mengatakan kepada orang ramai bahawa ketika Nabi mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tadkhulu jannata rabbikum, wahai orang ramai ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kamu masuk dalam syurga Rabbmu. Abu Lahab di belakang Rasul mengatakan ya ayuhan nas la tasma'u, wahai orang ramai jangan dengar pada orang ini, innahu rajulun majnun, rajulun sabi. Begitu. Jadi sangat agresif dia menghalangi. Nah, bagaimana mungkin orang mengatakan bahawa surah Al-Kafirun itu menyatakan pengakuan atau menuntut muslim untuk mengakui agama orang-orang musyrikin? Jelas itu kefahaman yang dalal, yang sesat. Na'udzubillah. Nah, kemudian muka surat 193 di atas tu, sesungguhnya ayat ini yang benar ya, menuntut adanya sikap bara'ah yang mutlak, yang murni. Surah Al-Kafirun. Saya ulang lagi ya, sesungguhnya ayat ini atau surah Al-Kafirun ini menuntut, ayatnya kalau disebut surah Al-Kafirun, kalau ayat itu yang terakhir lakum dinukum waliyadin itu. Ayat ini menuntut adanya sikap bara'ah yang murni. Lakum dinukum waliyadin, menuntut sikap bara'ah. Adanya sikap bara' dari orang-orang mukminin terhadap orang-orang kufar, bukan pengakuan. Adapun agama yang kamu peluk, wahai orang-orang kafir, maka kami selamanya tidak akan pernah sejalan dengan kamu. Itu dimaksud lakum dinukum, pernyataan bara'. Seperti tadi Ibrahim mengatakannya, yang ayat yang kita rujuk tadi. Kerana sesungguhnya ia adalah agama yang batil, bukan pengakuan. Kalau mengakui, ini berarti mengakui agama mereka itu benar. Jadi sekali lagi ini adalah satu pernyataan bahawa agama selain daripada Islam ialah batil, agama yang diasaskan di atas hawa. Anda harus selalu ingat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran 85 dan Ali Imran 19 harus selalu ingat, supaya Anda tidak tertipu oleh orang-orang yang memang suka menipu orang-orang yang jahil di kalangan muslimin. Ayat itu Anda harus selalu ingat itu, Ali Imran 85 dan 19. Okay? Harus selalu ingat. Begitu juga Al-Maidah ayat 3 yang patut kita selalu ingat. Karena Allah berfirman, wa raditu lakumul islama dina. Raditu lakumul islama dina. Cukup ketiga ayat itu untuk Anda jadikan senjata bagi menyatakan bahawa agama-agama selain pada Islam adalah batil.
Jadi kita balik lagi pada muka surah 153 tu di atas tadi. Kerana sesungguhnya ia adalah agama yang batil. Ia hanya khusus buat kamu, wahai orang kufar. Dan kami, yakni orang mukminin, tidak akan pernah menyertai kamu dalam agama kamu. Tengok tu. Dan kami tidak akan pernah menyertai kamu dalam agama itu. Dalam urusan-urusan agama. Itu bukan budaya. Seperti umpamanya katalah ada hari Natal. Hari Natal itu kan tidak dibuat oleh mereka tiap bulan kan? Betul tak? Sudah ditetapkan hari bulannya. Bulan Desember itu sudah ditetapkan. Berarti itu bukan budaya itu. Ada hubung kait dengan agama mereka, pegangan mereka, akidah mereka. Demikian juga di apa? Di Pavali ke apa itu? Yang orang Hindu itu. Yes, itu pun juga bukan budaya. Kenapa? Kalau itu aja apa namanya budaya umpamanya, dan mereka tidak akan menetapkan. Ya? Mereka yang menetapkan. Ada hubung kait dengan agama. Karena upacaranya tengoklah. Upacaranya bukan sekedar upacara ini buat harian. Bahkan itu special day bagi mereka. Dan agama batil ini sebenarnya tidak ada apa namanya buku mereka itu, panduan. Kadang-kadang mereka create sendiri lalu dimasukkan dalam agama. Kalau anda pergi ke Bali, orang Bali itu Hindu agamanya. Tapi Bali, di Hindu Bali dengan Hindu di India berbeza itu. Hindu India mungkin sudah banyak bid'ah, saya pun tak tahu. Okey. Nah, Hindu di Bali ini berbeza. Sekarang mereka ada upacara ada upacara khusus nih sekarang ini, minggu ini, yaitu nyepi istilahnya. Nah, sebelum ini mereka ada upacara minggu yang sekarang ini. Ya, mereka melakukannya itu dengan penuh perasaan, kekhusyuan, dengan tawadhu'. Berarti itu agama. Jadi kita tidak boleh kita mengakui ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa kami sekali-kali tidak akan pernah menyertai kamu dalam agama itu. Demikian juga kalian tidak menyertai kami dalam hal agama kami yang hak ini. Apa buktinya? Mereka selalu memusuhi Islam. Okay. Dan tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang musyrikin pada ketika itu bukanlah mereka nak sangat menyembah. Tujuannya supaya apa? Agar Nabi Muhammad itu berhenti dari menyeru orang lain. Nah, bukankah semua agama itu sama? Sudahlah kita swap aja lah. 1 tahun je sembah Tuhan kami, tahun berikutnya kami menyembah Tuhan kamu. Ini main-main cara macam ini. Dia dari asasnya sudah berbeza. Lalu mereka nak beribadahnya macam mana? Nah, dalam cara menyembah Rabb aja berbeza dalam cara menyembah. Okay. Nah, mereka menyembah dengan cara mereka sendiri, yang dengan cara yang berbeza-beza. Kita sudah ditetapkan melalui syariat Allah. Seterusnya maka surah 153 itu di tengah-tengahnya ini merupakan puncak bara'ah dan keberlepasan dari menyetujui agama mereka. Jangan sekali-kali ada dalam jiwa kita itu menyetujui agama syirik itu. Okay. Tahukah anda bila mereka diperangi dengan pedang sebagaimana mereka diperangi dengan hujjah, itu tidak dapat dikatakan bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bahkan ini merupakan ayat yang ketentuan hukum yang pasti, qat'i ya. Tidak ada tawar-menawar. Ini mandatori ya. Antara kaum mukminin dan kaum kufar. Dia qat'i, tidak boleh ada tukar menukar dalam hal-hal agama ya, apalagi dalam sudut ubudiyah. Jadi ini sudah mu'tamad keputusannya dari Allah ya. Tidak ada talian hayat ya, tidak boleh tanya pada orang lain. Mu'tamad keputusannya. Sehingga akhirnya Allah membersihkan hamba dan buminya dari orang-orang kufar itu.
Demikian juga hukum bara antara para pengikut Rasulullah SAW yang merupakan para penegak sunnah beliau dengan ahli bid'ah. Nah, sekarang ini pengarang buku ini merilitkan antara sesama muslim. Harus jelas antara pengikut sunnah nabawiyah, penegak sunnah dengan ahli bid'ah. Mesti jelas. Dia tidak boleh semuanya serba tidak apa. Harus clear ya. Antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Okay. Orang-orang ahlul bid'ah yang menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW dan mereka menyeru orang lain kepada selain daripada sunnah beliau. Jika para penerus dan pewaris Rasulullah SAW itu berkata kepada mereka, bagimu agamamu dan bagi kami agama kami, maka hal ini tidaklah menuntut pengakuan mereka atas bid'ah mereka itu. Bukan mengakui itu. Ya sudahlah, kalau kamu macam itu, kamu macam itulah, kami macam ini. Itu bukan mengakui kebid'ahannya itu, tapi maksudnya berbarok. Bukan mengakui ya, tapi berbarok. Bahkan hal ini sebenarnya dikatakan oleh mereka sebagai bentuk bara dari bid'ah tersebut. Sekalipun mereka mengatakan demikian, namun mereka tetap berdiri untuk membantah dan memerangi para ahli bid'ah itu sedapat mungkin. Jadi tadi mengatakan, oke, kamu yang kamu yakini itu, kamu jalanlah. Oke, itu disebut bara. Tapi pada waktu yang sama berusaha untuk membongkar kebatilan kebid'ahan itu berasaskan pada basirah. Ingat ya, dakwah Rasul. Anda tadi, kalau Anda ulang lagi surah 12 ayat 108, dalam menyeru orang kepada Allah itu mesti ala basiratin ana, dan next word itu ada kalimah wa manit taba'ani. Itu penting itu dalam konteks dakwah. Kemana kita menyeru manusia? Ilallah, ilal Quran, ilal sunnah. Tapi mesti ala basiratin, ay ala ilmin. Ala basiratin ana, tengok, ala basiratin ana, lalu ada huruf wawu kata sambung, wa manit taba'ani. Tengok. Dan kemudian hujung ayat apa? Wa ma'ana minal musyrikin. Jadi mesti jelas di situ. Dalam dakwah mesti ala basirah, ay al-ilmul haq, ilmul yaqin. Dari mana basirah itu? Min indillah, min al-Quran was sunnah. Semaka itu, seorang dai mesti hafal Al-Quran atau sunnah. Saya, Anda, kita semua sedang belajar ilmu yang haq ini. Nah, dalam kita menuntut ilmu mesti ada adabnya, di sini dijaga adabnya. Antara lain secara rafli saya sebut. Yang pertama, adab mencari ilmu, menuntut ilmu. Yang pertama ialah niatnya. Niatnya mesti ikhlas, mesti lillah, bukan li apa-apa, mesti lillah menuntut ilmu. Kedua, dalam belajar mesti ada istima', dia mendengar. Ketiganya mesti insat, silent, be silent, jangan bising, nanti tak paham dia. Itu. Ini diambil dari surah 7 ayat 2 berapa? 204 ke? 205. Di situ Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Itu perintah. Nomor 2 tadi kan? Wa ansitu la'allakum turhamun. Itu dalam adab menuntut ilmu. Yang pertama tadi niatnya ikhlas. Keduanya mendengar. Mendengar untuk apa? Untuk memahami. Al-istima' untuk memahami, lil ilmi. Nah, kalau sekedar mendengar, ada orang dengar, tapi belum tentu dia faham. Al-istima'. Nah, supaya faham mesti insat. Wa ansitu, ada ayat betul tak? Wa ansitu, maknanya apa? Diam. La'allakum turhamun. Kemudian yang keempat, menuntut adab, menuntut ilmu ni, yang keempatnya al-fahmu.
mesti faham, punya kefahaman yang sahih, bukan hanya punya ilmu. Maka kita mesti selalu memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kefahaman yang benar dalam memahami Al-Quran, memahami Sunnah. Ada mungkin orang yang tahu ayat Al-Quran, tahu Sunnah Nabi, tapi mungkin salah faham. Disebut su'ul faham. Su'ul faham. Kita nak mohon kepada Allah yang husnul faham, al-fahmus sahih. Yang ramai sekarang ni, bukan barulah orang memahami Al-Quran mengikut hawa nafsu. Tengoklah your sister tu dalam memahami. Okay? Demikian juga sunnah Nabi dipahami mengikut hawa, al-fahmus sahih. Baik, itu kita mesti kepada Allah mohon tentang husnul faham dalam memahami qaulullah wa qaulur rasul. Dan tentu saja al-fahmus sahih mesti diambil daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kerana kefahaman mereka sudah diiktiraf oleh Allah dan Rasulnya. Nah, terutamanya yang 4 itu, atau any sahabat lah, terutamanya yang 4 yang memang specifically Rasulullah menyebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Itu khususnya al-fahmu tadi, kefahaman. Yang kelima apa? Al-hifzu. Ya mesti hafal. Jadi kalaupun tidak 30 juzuk, ya 3 qul jadilah. Ada mana-mana lah, pokoknya hafal. Jadi nanti kalau dan topik apa tu anda tahu, okey, kalau Allah surah itu ayat sekian, bagi tahu pada orang. Nabi menyatakan an fulan qala riwayat fulan dalam buku itu, bagi tahu pada orang. Itu namanya al-hifz. Mesti hafal. Kalau tidak hafal, bukankah kita dakwah ni ala basirah tadi? Nah, yang akan kita sampaikan kan qala Allah, qaulullah wa qaulur rasul kan? Ya, harus dihafal. Kalau hadis tidak hafal, ada menurut para ulama boleh hadis itu maknanya, maka itu selalu disebut di hujungnya atau kama qala Rasulullah, seperti yang disabdakan oleh Rasul. Tapi kalau Al-Quran anda tidak boleh au kama qala Allah, tidak boleh, harus exactly anda menghafalnya ayat Al-Quran itu. Jadi itu harus ada al-hifzu, harus hafal itu. Maka bukan hanya seluruhnya, tetapi mana-mana surah yang related dengan topik yang sedang dibincangkan, mesti ada al-hifz, supaya tadi ala basirah, agar mengajar orang itu ala basirah, di atas ilmu yang benar, jelas kan? Kerana kita nak mengajar orang ilallah, sumbernya wahyu. Jadi cobalah usahakan ayat-ayat yang sudah ada tanda-tanda warna hijau, kuning, merah di buku anda itu, anda hafal itu supaya selalu ingat. Baik. Kemudian selepas al-hifz apa? Al-amal. Ya hafal saja buat apa, tapi kalau dia tidak praktikkan. Okey. Ya ramai orang yang menghafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi adakah kita mempraktikkan? Kerana kita tahu bahawa ia tidak hanya cukup dihafal, tapi harus diamalkan. Banyak ayat seperti itu. Bahkan Allah menempelak orang yang cakap tak serupa bikin. Antara lain dalam surah 61 ayat 2 dan 3 itu. Antara lain ayatnya itu. Okay. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tayyib. Kemudian yang terakhir apa tadi sesudah tadi beramal apa? Ad-da'wah. Mesti menyeru orang ilallah tadi.
Saya dan Anda, tidak seorang pun dari Anda boleh lari dari tugas ini. Dibebankan oleh Allah ke atas kita. Nabi berpesan kepada kita supaya kita meneruskan tugas baginda, mengajak orang kepada tauhidillah. Itu bukan tugas orang tertentu. Semua orang yang mendakwa dirinya muslim atau muslimah, you are obligated by Allah and the messenger untuk menyampaikan dakwah. Profession Anda itu apapun juga silakan, itu karunia yang Allah bagi. Apapun profession Anda, kerjaya Anda, tapi Anda itu muslim. Nah, setiap muslim mesti menjadi da'i. Menjadi da'i yang menyuruh orang kepada agama Allah. Mesti ada dakwah. Tidak ada aktiviti yang lebih bernilai pada sisi Allah selain daripada menyuruh orang kepada agama Allah. Tentu sudah ada tandanya dalam surah 41 ayat 33. Saya tak katakan hafal, tapi sudah ada tandanya. Okay. Nah, qauluhu ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a, tengok tu, da'a ilallah wa amila salihan. Lalu dengan tegas dia mengatakan, wa qala innani minal muslim. Surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, Ibnu Abbas berkata, ay la ahsanu qawlan, tidak ada perkataan yang lebih baik selain dari perkataan orang yang ada elemen unsur apa? Dakwah, mengajak orang ke mana? Ilallah, mengajak orang kepada ilallah tadi, dan dia sendiri mengamalkan. Jadi 7 adab mencari ilmu. Coba jangan ditengok tulisannya. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Ikhlas. Jangan tengok tulisannya. Yang kedua? Mendengar. Ketiga? Diam. Keempat? Faham. Kelima? Hafal. Keenam? Ketujuh? Amal dulu baru dakwah. Nah, adakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat itu? Dan kemudian perlu diketahui, dan sudah tahu, cuma nak mengingatkan, bahwa menuntut ilmu itu tidak ada time limit. Karena Rasulullah menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dalam kitab Sahih Bukhari, The Book of Knowledge, talabul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya apa? Fardhatun, fardhu wajib ala kulli muslim, ke atas setiap muslim, sama ada laki atau perempuan. Dibatasi tak masanya? Tidak. Apakah hanya itu sehingga PhD umpamanya kamu tak payah belajar lagi? Tidak ada. Dia berterusan. Minal mahdi ilal lahdi, dari cradle boyan sehingga yang lama ini sepanjang hayat. Nah, sesetengah orang di kalangan masyarakat kita dalam urusan ilmu agama sudah merasa apa? Merasa cukup, memadai apa yang ada. Tapi dalam urusan dunia tak pernah puas mereka. Selalu ingin mengembangkan dan menambah. Padahal ilmu yang paling penting adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i, karena ilmu itu membawa kepada syurga. Tentu Anda pernah terbaca hadis 40 Nawawi itu, nombor berapa ya, 37 kalau tak salah. Itu ada hadisnya panjang, di tengah-tengah itu disebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, tujuannya untuk apa? Menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Sila angkat tangan siapa yang tak mau masuk syurga. Jangan malu-malu. Nah, kalau Anda masuk syurga, menuntut ilmu, apa berat sangat datang ke majelis ilmu? Tengok tu,
salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semua orang itu yang menuju jannah bisa bil ilmi, ay al ilmu syar'i. Ilmu syar'i yang paling penting adalah tadi tauhid. Kan lalu ibadah tadi, bagaimana nak beramal pun mesti ada ilmu, memahami sunnah nabawiyah. Dan tidak ada perintah dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak, atau tidak ada perintah dari Allah kepada Rasul supaya Rasul selalu memohon kepada Allah sesuatu itu agar ditambah-tambah, kecuali apa? Ilmu. Ingat tak surah Toha 114? Ya, surah Tohanya ingat. Okay. Ingat. Ya, 114 itu di hujung ayat. 20. Surahnya memang nombor 20. Wa qul rabbi zidni ilma. Ayat berapa? Ujung itu. Ayo wa qul, itu perintah. Dan berdoalah kamu wahai Muhammad. Apa doanya? Rabbi zidni ilma. Secara jujur, adakah anda hari-hari membaca doa ini? Ketika diam tu maknanya membaca lah. Nah, kan? Secara jujur, kita semestinya meminta kepada Allah suatu itu ditambah tu ilmu. Selama ini yang selalu minta ditambah apa? Pasti harta. Harta. Ziyadatul ilmi itu yang semestinya. Nah, tidak cukup dengan doa, mesti mendatangi majlis-majlis ilmu. Maka itu jadilah kita sebagai orang yang sama ada kun aliman. Kalau inta bukan orang alim, kun muta'alliman. Okey, tadi alim, saya bukan orang alim tapi kun muta'alliman. Orang yang muta'allim tu maknanya pelajar, penuntut. Nak belajar pun tak larat. Maka kun apa? Mustami'an. Mendengar. Nak mendengar pun telinga sudah banyak off dari on. Umpamanya. Maka kun apa? Muhibban lil ilmi. Sukakan, cinta akan ilmu. Wala takun khamisuhum, jangan jadi yang nombor 5, orang yang benci kepada ilmu. Ada orang yang benci pada ilmu. Aku tengok kau ni hari-hari sibuk nak belajar, nak ke kelas saja. Tak ada masa ke nak ke Mid Valley ke mana? Oh. Sampai ke peringkat itu. Subhanallah ya kan. Baik. Dia sanggup turun naik 7 tingkat tu. Tingkat pertama 1 jam, tingkat kedua 1 jam tu 7 jam. Berpusing di situ. Ya Rabbi ya Karim. Selalu ada orang tanya ke saya, itu di Jakarta ada tempat shopping apa ya, mangga-mangga apa? Selalu aja dah Malaysian tu. Pada kuliah, coba kita fikirkan usia kita ni yang kita habiskan untuk apa? Salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Tuntut ilmu. Kerana itu yang kekal. Ilmun yuntafa'u bihi. Apa yang ditinggalkan oleh Abu Hurairah kepada kita? Bukankah hadis? Usia beliau tidaklah seberapa. Kerana beliau yang hifzu tadi, menghafal hadis Rasul. Hingga hari ini kita mendapat manfaatnya. Tiap kali anda membaca hadis an Abi Hurairah, dia mendapat pahala. Subhanallahil karim. Harta mungkin sudah hilang. Katalah anda mewakafkan mungkin tanah. Kemudian berlaku misalnya kerajaan kata kita nak besarkan jalan raya ke whatever, habis mungkin. Kan? Anak pinak selama mana mereka pun akan meninggal. Yang kekal ilmun yuntafa'u bihi.
Ilmu itu. Nah, kita justru agak mengabaikan yang lebih anfa', yang lebih bermanfaat. Sebaliknya mengejar yang sementara. Harta itu kan. Tak apa, saya akan sibuk mencari harta dahulu, dengan harta nanti saya akan korbankan harta saya untuk agama Allah. Ya, ramai yang bercakap macam itu. Tapi bila sudah dapat, dia pun entah ke mana. Jadi sekali lagi itu adab-adab ilmu. Hanya dengan itu kita akan mendapatkan tahu mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Tetap anda harus berdiri membantah bid'ah itu dan memerangi para ahli bid'ah. Menurut kemampuan anda ala basirah. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam. Ini keterangan yang berikutnya tentang kesalahan orang memahaminya. Kemudian tengok muka surah 195 di bawah sekali itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan tentang surah Al-Kafirun itu di bawah tu di dalam Al-Quran ini tidak ada surah yang menyulut kemarahan iblis. Yang menyulut itu maknanya membakar kemarahan iblis. Yang menjadikan iblis begitu marah sekali, melebihi daripada surah Al-Kafirun ini. Sebab surah Al-Kafirun merupakan tauhid serta sikap bara dari syirik. Jadi iblis itu amat sangat marah sekali ketika turun surah Al-Kafirun menurut Habrul Ummah, itu Ibnu Abbas. Sedangkan Al-Asma'i rahimahullah mengatakan ada sebagian kalangan yang menyebut surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas ini sebagai dua penyapu, kerana keduanya berlepas diri dari kemunafikan. Al-Muqishqashatan, dua penyapu. Jadi kerana keduanya berlepas diri atau baro dari kufur dan nifak. Nah, demikianlah penjelasan tentang lakum dinukum waliyadin. Jadi bukan pengakuan bukan sama sekali pengakuan. Taib, itu sajalah barangkali untuk pagi hari ini. Ada apa-apa soalan? Ya, fadhal. Ini saya berpeluang dari critical discussion. Yang kononnya dengan liberal Malaysia lah. Dengan liberal Malaysia. Oh, okey. Jadi ayat yang digunakan adalah surah Al-Ma'idah 548. Kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi mereka menggunakan alasan bahawasanya Allah mengatakan itu untuk setiap umat di antara kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi dia kata makna Islam itu Muslim satu manhaj, Yahudi satu manhaj, Kristian satu manhaj, manhaj itu diiktiraf oleh Allah lah. Jadi macam mana kita menjawab soalan ini? Ya, sekali lagi tadi sudah kita katakan bahawa memahami ayat Al-Quran mesti mengikut kefahaman orang-orang yang mengetahui turun ayat itu. Dan ayat itu harus mula dari 44 dan berakhir yang ke-50. Jadi walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, itu yang keduanya harus dibaca itu ayat 48 sampai yang terakhir kesimpulannya pada ayat 50. Barulah boleh faham kita, jelas itu. Jadi jangan hanya separuh-separuh. Tengok ayat 49-nya kan diperintah. Lalu keduanya, umat Yahudi itu umat yang mana? Harus dipahami. Tiap-tiap orang yang hidup menemui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masuk sebagai umat
Muhammad, umat yang terakhir. Nah, ahlul kitab, ahlul Taurat dan Injil, mereka diperintah. Bahkan Allah memerintah mereka pada ayat 44 untuk melaksanakan kandungan Taurat. Tengok ayat 47, orang Kristen pun ahlul Injil diperintah oleh Allah untuk melaksanakan undang-undang yang ada dalam Injil. Apa antara lain yang ada di situ? Tentang kerasulan Rasul yang terakhir. Dan mereka diperintah untuk mengikuti Rasul yang terakhir itu. Seperti surah 48 menyatakan bahwa Al-Quran itu bukan sebuah kitab yang kontradiktif dengan Taurat dan Injil. Sebaliknya ia musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Mereka sudah mengikut apa? Hawa mereka amma ja'aka minal haqq. Nah, baru likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja itu merujuk pada umat yang terdahulu, bukanlah umat yang sekarang ini. Oleh itu ayat 49 wa anihkum bainahum, diulang tuh wa anihkum bainakum itu 2 kali ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa'ahum wahdharhum. Ini warning dari Allah. Ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Hati-hati. Mereka akan selalu menyelewengkan kamu dari sebagian apa yang Allah turunkan dan mentafsirkan ayat itu mengikut hawa. Nah, dan kesimpulan terakhir itu ayat 50. Afa hukmal jahiliyyati yabghun. Nah, tidak ada manhaj atau system of life yang diterima oleh Allah melainkan apa yang datang dari Allah. Dan semua sistem apapun yang dinamakan oleh manusia sistem itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hingga hari kiamat itu disebut semuanya jahiliyah, hukmul jahiliyah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi sekali lagi bahwa dalam memahami Al-Quran mesti mengikut kefahaman para sahabat. Nah, seperti mereka juga memahami la ikraha fid din itu. Seperti juga lakum dinukum tadi waliyadin, memahami ikut hawa nafsu. Jadi tidak semua orang mungkin mampu memahaminya jika tidak tahu alat-alat untuk memahaminya. Maka kita selalu menekankan ketika kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu mengikut kefahaman para salafus saleh, ini para sahabat. Karena mereka adalah di kalangan umat Islam yang paling benar kefahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Antara lain lah, tengoklah kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang pernah kita baca sebelum ini dalam kitab Al-Wala wal Bara ini tentang keistimewaan para sahabat. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih. Silakan Kak. Kita datang ke rumah tapi adanya masih kafir. Ya, kalau mendatangi dia tidaklah salah, karena tujuannya yang pertama yaitu untuk memberikan ucapan ta'ziyah pada keluarganya, bukan untuk berdoa kepada Allah bagi orang yang mati tadi. Dan kalau dia mampu, gunakan peluang itu untuk berdakwah, mengingatkan dia. Satu ketika mafhum sebuah hadis lah. Mungkin Anda pernah dengar Rasulullah sedang berada bersama para sahabat, lalu diusung jenazah oleh orang ramai dan Nabi berdiri. Dan diberitahu oleh para sahabat itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, awalaysa nafsan, bukankah dia juga manusia? Aku menghormati di jenazah itu bukan karena Yahudinya, tapi jenazah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. tidak mengapa sekedar datang seperti itu, bukan untuk berdoa. Karena kalau kita sesama muslim tentu di samping mengucapkan ta'ziyah kepada keluarga yang ditimpa musibah itu, kedua mohon keampunan kepada Allah bagi jenazah itu. Ya. Iya.
Iya. Iya, Sirajuddin Abbas. Ya. Ya. Ya, buku itu sudah ditelaah dan diteliti oleh panel akidah di Jakim. Kalau boleh tanya Dr. Joharimat dan kawan-kawannya yang meneliti buku itu atas arahan pihak yang berkuasa, dan mereka mengesyorkan buku itu diketepikan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Itu buku memang sangat, itu orang Indonesia yang mengarang orang Jawa, amat sangat very harsh lah. Dan itu sesuai untuk sesetengah orang di sini memang digunakan senjata, untuk untuk menentang sesiapa yang menyuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan di Indonesia sendiri buku itu sudah lama ditinggalkan, diharamkan kalau tidak salah buku itu. Ya. Ya begini ya, ini apa yang saya tahu sedikit. Banyak kajian-kajian, sekedar kajian. Selepas itu ya bahasa kasarnya lah, minta maaf, disapu di bawah kapet. Kenapa? Karena kalau dibagi tahu pada orang ramai, benda itu sudah sebati. Kalau dia bagi tahu mungkin akan menimbulkan perpecahan, macam-macam masalah. So daripada menjadi masalah di masyarakat, lebih baik biarkan saja. Jadi saya tidak mengatakan itu polisi, tapi banyak perkara-perkara yang seperti itu. Jadi kena, ya tak tahulah, banyak alasannya. Yang penting benda-benda yang sudah, saya pernah berjumpa dengan seseorang punya authority beberapa puluh tahun yang lalu. Dia tahu, menyadari secara ilmunya benda itu memang it's not right, tapi kerana sudah menjadi dah sebati dengan masyarakat, maka please, dia kata, jangan kamu bincangkan perkara itu, jangan cuitlah perkara itu, biarkan saja. Kerana ada perkara yang lebih mustahak, kata beliau. Apa dia? Ekonomi. Itu ekonomi kita kuat, orang akan menghormati kita. Jadi kalau anda bertanya kepada pihak authority, ya kajian itu banyak. Bahkan tesis-tesis di university pun tidak kurang hebatnya. Tapi tesis itu ya hanya sekedar sebuah kajian for the sake of knowledge, lalu mendapat segulung ijazah, sekedar itu barang. Dan kemudian bila penulis tesis itu sendiri barangkali ketika turun ke masyarakat, ya dia pun ikut pada apa yang ada di masyarakat. Nah, saya pernah berjumpa dengan seorang yang pengajiannya PhD-nya sampai ke PhD bidang sunnah hadis, tapi ketika berada di masyarakat dia ikut aliran itu. Ilmunya yang Allah bagi kepada dia
ternyata ya tidaklah dapat membezakan diri dia sebagai alim dengan orang lain. Jadi sekali lagi ya, kita berta'awudz kepada Allah dari punya sikap seperti itu. Ya, sebenarnya ya tidak heran kerana dalam surah 7 ayat 175 hingga 178 sudah ada orang macam itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kan sudah ada macam pernyataan yang Wahabi itu tidak sesat daripada ini. Tapi kenapa dia utamakan Ya. Ya, menterinya mengatakan seperti itu. Dan juga orang yang pihak berkuasa. Jadi cuman tadi masalahnya, makanya saya sebutkan tadi, benda yang sudah mendarah daging dan berbati-bati, jangan, don't touch that matter. Itu saja falsafahnya. Okey? Walaupun benda itu mungkin menyalahi ketetapan syariah. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan untuk menjelaskannya hak dengan yang batil. Karena saya secara pribadi, kami pernah berjumpa. Semua yang anda buat itu nothing wrong. Tetapi kita di sini, ini bukan negeri Arab, ini negeri Melayu. Lalu bila kita tanya Islam itu apa, terikat dengan negeri itu, negeri ini, negara itu, negara ini, kenapa harus begitu? Dan seorang profesor, Dr. Fulan, sangat emosi dalam meeting itu. Lalu kami saling berbisik, kesian profesor ini, begitu emosi benda yang profesor, doktor, University Al-Azhar. Kesian orang seperti itu, mempertahankan. Kita di sini orang Melayu, mesti ada ke kita. Kalau malaikat Munkar dan Nakir macam mana nak bertanya? Mungkin apakah dia akan tengok dulu bangsanya apa? Nanti ada Islam negeri itu, Islam negeri ini. Ini yang membawa kacau. Jadi pengalaman kami seperti itu. Bahkan ya, minta maaf ya, dari pihak keselamatan negara, so dalam meeting itu ada officer dari pihak keselamatan negara. Ditanya ASB ke DSB apa, saya lupa, ada cardnya pada kami. Kami tidak menemui apa-apa yang you all ni. Go ahead, dia kata, as long as jangan buat kacau. Ini tak ada masalah. Jadi menurut kita tanya tu, Tuan bagaimana ni? Tak ada apa-apa pun, tak ada laporan apa-apa. So kita pun tanya. Yang paling justru semangat tadi ialah Prof Pulan ini, yang dia tahu ayat Al-Quran. Dia kata you are not wrong, sebab ada one of our brother pun menyebutkan ayat-ayat Al-Quran itu dan ini. Nothing wrong. Hanya dia kata anda mesti tahu zuruf itu keadaan kita di sini. Jadi itu yang jadi akhirnya kita bimbang ya, agama ini harus mengikut customer. Jadi akhirnya bukan lagi untuk memuaskan ridha Allah, mencari ridha Allah, tapi for apa, to seek the customer ya, untuk yani kepuasan customer. Ya itu kacau lah kalau sudah begitu. Dan kami tidak heran ucapan-ucapan macam itu, justru memang itulah adanya. So tadi disebut dalam buku ini, ya tidak akan berhenti untuk terus menjelaskan, menerangkan, tentu ala basirah. Ala basirah, bukan ala emosi. Sebut saja qala Allah, qala Rasul. Semua orang tahu. Okay? Dan kita tetap merujuk kepada apa yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita. Sudah ada jelas, Allah sudah berfirman, Rasul sudah berfirman, kita bagi tahu pada orang. Tidak ada benda yang kita tidak bagi tahu. Apa yang kita tahu disebutkan buku-bukunya segala macam. Ya umumnya orang kita kan, minta maaf ya, umumnya tidak membaca.
Okey, kalau saya bagi rujukan di mana, adalah satu masjid saya sebutkan itu ini itu, banyaknya buku katanya. Nanti dia tulis, tolong minta senarainya. Bila saya bagi senarai, banyaknya buku. Itu kena tidak membaca. Saya dijemput ke Shah Alam, apa nama, Jelutong lah, somewhere. Adalah antara Masjid Al-Munawarah kata apa. Kebanyakan orangnya 2-3 orang saya yang bawa Al-Quran. Saya kata alhamdulillah, masyarakat sini banyak menghafal Al-Quran. Kena cara. Saya sebutkan apa namanya, buku yang ada. Ada yang bawa Al-Quran beberapa orang, yang lain ada suka mencatat. The rest. So kita itulah. Itulah. Tapi sekali lagi kita bertahmid kepada Allah. Saya diminta lagi untuk datang. Dia kata please datang lagi. Mungkin ada masa insyaAllah kita akan datang. Tapi saya bagi syarat, bagi mereka yang belum hafal Quran, bawa Quran seperti saya. Saya selalu baca Quran. Saya tak pernah hafal Quran. Sampai rosak saya kata hari-hari saya bawa. Bagi mereka yang tentu saja seperti tuan-tuan di depan saya ini, kebanyakannya tak bawa Quran, maknanya sudah hafal. So tak payahlah. Pada mereka yang belum hafal Quran, if you ask me to come again, bawa Quran. Okay? Yang sekali lagi yang belum hafal, saya sebut begitu. Baik. Ya. Sekali lagi saya bertahmid kepada Allah di masjid pinggiran Putrajaya itu, alhamdulillah. Okay? Kali pertama hanya seorang saja yang bawa Quran. Sekarang alhamdulillah bawa buku. Tapi ya saya pelan-pelan sekali kan, karena mereka tak biasa. Kadang-kadang saya biasa dengan anda kan, cepat begitu. Mereka kata tolong nanti dia okey surah sekian, cari-cari okay, numbernya ya. Dia tak kenal nama surah kan. Nah, jadi mereka sekarang sudah mulai seronok. Mereka. Terus mereka kata ih, Al-Quran ini kecil-kecil lah dia hurufnya. Saya kata tuan-tuan, bukan hurufnya yang kecil, matanya yang kecil. Mereka pun senyum. Nah, sekali lagi saya bersyukur pada Allah yang di pinggiran itu ramai orangnya sekarang, dan mereka suka bawa Al-Quran dan selalu menunggu-nunggu. Kalau saya batalkan tu mereka kecewa. Itu maknanya sudah ada keinginan, keilmuan semacam itu. Tanya buku, di buku mana, buku di mana. Kadang-kadang one of them tu pergi ke kedai mana-mana dan bagi tahu pada saya, kami sekarang ada kedai buku, apa saja bukunya. Saya akan bagi tahu nama-nama bukunya. Kemudian saya galakkan, jangan beli buku satu. Tapi berapa? Satu topik 2 sekurang-kurang. Untuk siapa? Anda bagi pada orang lain sebagai wakaf. Lupakan nak renovate dapur, lupakan nak ganti rim tayar itu dengan tayar yang baru, jangan lupakan. Beli buku. Semangat mereka. Kebetulan ada juga hamba Allah, dia kata saya akan sponsor. Saya kata Datuk, kalau boleh jangan Datuk seorang, bagi orang lain juga nak kesempatan untuk beramal. Tapi you must encourage mereka. Okey, sesudah ada. Kalau dia sponsor semua, yang lain nanti tak dapat pahala pula, dia borong. Saya sebetulnya nak menggalakkan supaya adanya ta'awun, kerjasama. So alhamdulillah ada hamba-hamba Allah yang sekarang selalu mencari mereka. Itu baru bermula. Itu pun belumlah 100%, tapi sudah mula perubahan. Okey, sudah datang lebih awal, dan sebelum saya mula sudah semua dah ada Quran. Walaupun Al-Quran tak ada terjemahan makna, tak apa. Ya, mereka sudah buka. Nah, kemudian saya akan sebut pelan-pelan sampai kadang-kadang minta maaf ya 1 jam tu barangkali setengah jam hanya untuk mencari surah, ya tak apa. Belum lagi nanti nambah surahnya. Kita apalah. Nah, kita kena nak bermula kan, tidak boleh kita tentu saja terus 5 speed kan. Kita baru bermula, tapi sudah ada keseronokan. Alhamdulillah. Begitulah. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha-usaha ini. Terima kasih. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون